Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Seraya memohon kepadamu, urapilah hamba yang akan membacakan firman-Mu ini, agar hamba dapat membacakan dengan baik, sehingga umat-Mu dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian mereka. Ya Bapa, tolonglah umat-Mu juga dengan Roh Kudus, agar mereka dapat memahami akan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai pelita bagi hidup mereka. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dikatakan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terberkati, Penginjil Matius hari ini mengajak Anda dan saya untuk bijaksana mengambil keputusan ketika kita berhadapan dengan hukum yang bertentangan dengan kelangsungan hidup manusia. Kita bisa lihat dalam Injil hari ini, di dalam hukum Yahudi, mereka melarang orang untuk berbuat baik pada hari Sabat atau bekerja pada hari Sabat. Sehingga ketika para murid bersama Yesus berjalan di ladang gandum, pada saat itu para murid merasa lapar, mereka melanggar hukum itu. Mereka memetik bulir-bulir gandum dan memakainya. Dan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, menegur mereka. Mereka katakan, sikap ini bertentangan dengan hukum Taurat.
Akhirnya Yesus berkata kepada mereka, Yesus katakan, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika Daud dan orang-orang yang mengikutinya lapar, Daud masuk ke dalam bait Allah dan mengambil roti sajian yang sebenarnya untuk imam, ia berikan kepada pengikutnya untuk makan, supaya mereka bisa hidup. Yesus mau menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, juga orang-orang Yahudi, bahwa hukum itu perlu. Tetapi ketika hukum itu tidak menunjang kelangsungan hidup manusia, hukum itu mesti diubah, bukan dipertahankan seperti yang Yesus lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, mungkin kita juga pernah mengalami hal-hal demikian di tempat karya kita masing-masing. Ada hukum atau aturan yang mengikat kita, sehingga kita tidak berdaya sama sekali. Misalnya, ada anggota keluarga kita yang sakit, orang tua misalnya. Lalu, kita sudah pernah diberi izin untuk cuti. Sementara aturan kita hanya cuti 1 kali dalam setahun. Nah, apakah kita tetap mempertahankan aturan itu, hingga kita tidak memberi izin kepada yang bersangkutan untuk pergi merawat anggota keluarganya yang sakit, atau kita memberi izin kepadanya? Bila kita lihat keadaan anggota keluarganya sangat parah, maka hendaklah kita meninjau kembali aturan hukum itu. Atau aturan hukum itu tetap ada, tetapi kita bijaksana mengambil keputusan. Kita memberi izin kepadanya untuk pergi merawat atau mungkin berjumpa yang terakhir dengan anggota keluarganya yang sakit. Nah, inilah yang Yesus inginkan kita lakukan di dalam hidup. Ibu saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasih, Yesus juga menghendaki belas kasih dan bukan persembahan. Maka mari kita berusaha untuk berbelas kasih kepada orang, supaya orang mengalami kasih yang berasal dari Allah melalui kehadiran kita masing-masing. Dan bila kita memberi kasih, janganlah kita berharap untuk orang itu membalas kasih kepada kita. Mengapa? Karena Allah sudah lebih dahulu berbelas kasih kepada kita. Kita hidup sampai saat ini karena belas kasih Tuhan. Kita bernafas sampai hari ini karena belas kasih Tuhan. Kita mendapat rezeki selama ini karena belas kasih Tuhan. Maka hendaklah kita membalas kasih Tuhan dengan cara memberi kasih kepada sesama yang memerlukan bantuan kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami bijaksana mengambil keputusan-keputusan yang menunjang kelangsungan hidup manusia. Juga supaya kami berbelas kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan kami. Semoga dari hari ke hari kami dapat melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi terang dan garam bagi sesama yang hidup bersama kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari berkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, silakan subscribe dan bunyikan lonceng
agar Anda mendapat video-video renungan saya berikutnya. Juga Anda diminta untuk like, komen, dan share yang banyak-banyak ya, serta menonton dari awal sampai akhir hingga Anda sungguh-sungguh memahami akan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.